فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Setelah selesai dari membaca hadis tentang 70.000 golongan yang Allah Subhanahu wa taala berikan keutamaan dengan masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Yang di antara sebabnya jelas karena mereka orang-orang yang mewujudkan ketauhidan. Sekarang kita selesaikan dulu ta'liq dari Imam As-Sa'di rahimahullah. Setelah beliau menjelaskan tentang makna tahqiqut tauhid, yang hakikatnya adalah membersihkan tauhid dari noda-noda kesyirikan, baik syirik akbar maupun syirik asghar, juga dari kebid'ahan dengan segala jenisnya, dan dari kemaksiatan. Nah, ini tahqiqut tauhid yang telah kita lewati faedah penting dari Imam Ibnu Utsaimin, bahwasanya hal tersebut tidak akan mungkin terwujud kecuali dengan 3 perkara. Apa itu? Indaka ilhad, ilmu, i'tiqad, terus yang ketiga tunduk. Apa itu? Inqiyad. Harus ada al-ilmu wal i'tiqad wal inqiyad. Dia tahu, dia yakini, dan dia tunduk pada konsekuensinya. Nah, maka Imam As-Sa'di kemudian mengatakan faman haqqaqa tauhidah bi an imtala'a qalbuhu minal imani wat tauhid wal ikhlas wa saddaqathu al a'mal, dibetulkan di situ. Maka siapa saja yang mewujudkan tauhidnya dengan penuhnya hati, dengan keimanan dan tauhid serta ikhlas, serta dibenarkan dengan amalan-amalan, bi anin qadat li awamirillah ta'i'atan munibatan mukhbitatan ilallah, dengan tunduk terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan betul-betul taat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa lam yajrah dzalika bil israr ala syai'in minal ma'asi, dan dia tidak merusak, yaitu tidak melukai hal tersebut dengan terus-menerus di atas suatu kemaksiatan. Jadi berarti dia menjaga keimanan, keikhlasan diwujudkan dengan amalan, senantiasa tunduk pada perintah Allah, tidak dia lukai hal tersebut, yaitu tidak dia kotori, tidak dia rusak dengan kemaksiatan. Maka kata beliau, fahadzal ladzi yadkhulul jannata bighairi hisab wa yakunu minas sabiqina ila dukhuliha wa ila tabawu'il manazili minha. Maka inilah orang yang akan masuk ke dalam surga tanpa hisab, sehingga dia termasuk dari golongan orang-orang yang awal-awal masuk ke dalam surga dan menduduki kedudukan dan bertempat tinggal di surga tersebut. Kemudian kata beliau, min akhassi ma yadullu fi tahqiqih kamalul qunuti lillah, dan di antara perkara yang paling khusus yang menunjukkan tentang
perwujudan tauhid yang sebenar-benarnya adalah kamalul qunuti lillah, sempurnanya seseorang dalam terus-menerus berada di atas ketaatan kepada Allah. Karena al-qunut telah kita lewati pada pertemuan yang lalu di tafsir ayat. Apa makna qunut? Al-mudawamah ala ta'ah, terus-menerus di atas ketaatan. Itu makna qunut. Seperti pada tafsir ayat yang pertama, bagaimana bunyinya Muhammad Sidho? Pada bab ini surah. Taib, inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah wa lam yakun minal musyrikin. Taib, inna Ibrahim kana ummatan qanitan. Qanitan ay apa? Orang-orang yang mulazim lit-ta'ah, mudawamah 'ala ta'ah, senantiasa berada di atas ketaatan. Wa quwwatut tawakkuli 'ala Allah, dan kuatnya ketawakalan kepada Allah, sebagaimana terkandung pada hadis hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, humul ladzina la yastarqun wa la yaktawun wa la yatatayyarun. Terus apa setelahnya Hanafi? Naam, wa ala rabbihim yatawakkalun. Kuat tawakkulnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bihaitsu la yatafitul qalbu ilal makhluqin fi sya'nin min syu'unih, di mana hatinya tidak menoleh kepada para makhluk pada sedikit pun dari urusannya. Jadi hatinya tidak menoleh kepada makhluk. Kenapa? Karena tawakalnya diserahkan kepada Allah. Sehingga untuk ruqyah saja dia tidak meminta orang untuk dia diruqyah, tidak meminta orang untuk dia dikai. Kenapa? Karena tawakalnya yang kuat. Wala yastashrifu ilaihim biqalbih, bahkan dia tidak ada kecondongan untuk meminta kepada para makhluk dengan hatinya sedikit pun. Wala yas'aluhum bilisani maqalihi aw halih, tidak pula meminta kepada para makhluk baik dengan lisan perkataannya maupun dengan wujud perbuatannya. Lisanul hal maksudnya dengan menunjukkan kondisi dia. Nah, ditunjuk-tunjukkan kalau dia itu butuh bantuan, walaupun tidak meminta secara langsung dengan mulutnya, tapi kondisinya dia tunjukkan agar diberi belas kasihan oleh manusia. Nah, ini lisanul hal namanya. Dan seorang yang betul-betul mewujudkan tauhid, nah, tidak ada keinginan untuk minta kepada manusia, tidak pula secara langsung meminta dengan lisannya. Bal yakunu zahiruhu wa batinuhu wa aqwaluhu wa af'aluhu wa hubbuhu wa bughduhu wa jami'u ahwalihi kulliha maqsudan biha wajhallah. Bahkan zahir dan batinnya, perkataan dan perbuatannya, cinta dan bencinya, serta semua kondisi-kondisinya itu secara keseluruhan yang dimaksudkan dengannya adalah wajah Allah Subhanahu wa ta'ala saja, yaitu untuk mendapatkan keridhaan Allah. Nah, inilah tauhid yang sebenarnya, muttabi'an fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dalam keadaan dia mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hal tersebut. Taib. Di situ dikasih koma atau titik sehingga tidak bingung.
Kemudian kata beliau, wan nasu fi hadzal maqamil 'azimi darajat. Dan manusia pada kedudukan yang agung ini bertingkat-tingkat kondisinya. Nah, tentunya tauhid para anbiya war rasul itu berbeda dengan tauhid umatnya. Tentu para anbiya war rasul yang paling tinggi. Wa likullin darajatum mimma 'amilu. Untuk masing-masing hamba itu tingkatan-tingkatan dari apa-apa yang mereka amalkan. Tingkatannya berbeda-beda. Walaupun sama-sama mewujudkan tauhid, sebagaimana juga Allah berikan surga yang berbeda-beda bagi hamba-hambanya sesuai dengan apa yang mereka amalkan di dunia. Kemudian di paragraf terakhir tanbih penting dari Imam As-Sa'di, wa laisa tahqiqut tauhid bitamanni wala bid'awal khaliyah minal haqa'iq. Dan perwujudan tauhid itu bukan hanya sekedar angan-angan, bukan pula sekedar pengakuan yang kosong dari bukti. Mewujudkan tauhid ya tidak sekedar angan-angan. Nah, bukan pula sekedar da'awah. Da'awah itu pengakuan-pengakuan, klaim-klaim yang khaliyah minal haqa'iq, yang kosong dari kenyataan, yang kosong dari bukti-bukti. Wala bil hulal 'atilah. Nah, taib. Tidak pula dengan hiasan-hiasan yang tidak ada faedahnya. Wa inna ma dzalika bima waqara fil qulubi min aqaidil iman. Dan hanyalah yang demikian itu bisa terwujud, yaitu tahqiqut tauhid, bisa terwujud dengan apa-apa yang waqara fil qulubi, dengan apa-apa yang betul-betul tertancap di hati. Berupa apa? Min aqaidil iman, berupa akidah-akidah keimanan, wa haqaiqil ihsan, dan bukti-bukti perbuatan baik yang dia lakukan. Wa saddaqathul akhlaqul jamilah, dibetulkan harokatnya. Wa saddaqathul akhlaqul jamilah, dan dibenarkan dengan akhlak-akhlak yang bagus. Maka seorang muwahhid ikhwan mesti terkumpul ini. Hatinya bagus, amalannya bagus, akhlaknya bagus. Naam. Baik, wa saddaqathul akhlaqul jamilah wal a'malus salihatul jalilah. Sampai di sini komahnya. Dibenarkan dengan akhlak yang bagus dan amalan-amalan saleh yang bernilai tinggi. Diberi komah di situ. Qala faman haqqaqa at-tauhid ala hadzal wajhi hasalat lahu jami'ul fadaili. Maka siapa saja mewujudkan tauhid di atas perkara yang disebutkan ini, maka dia akan mendapatkan keseluruhan keutamaan-keutamaan tauhid. Al-musyari ilaiha fil babis sabiqi bi akmaliha wallahu a'lam, yang telah diisyaratkan pada bab sebelumnya secara sempurna. Jadi kalau sudah betul-betul mewujudkan tauhid sebagaimana diungkapkan di sini, nah, akidah, perkataan, perbuatan, akhlak, maka betul-betul dia akan mendapatkan keutamaan tauhid yang disebutkan pada bab sebelumnya, bab fadlit tauhid, wa ma yukaffiru minadz-dzunub, dan juga pada bab ini. Dan sesuai dengan kurangnya dalam mewujudkan hal-hal ini, demikian pula kurang untuk dia bisa mendapatkan keutamaan yang sempurna. Dan ini kalimat ringkas dari Imam As-Sa'di rahimahullah ta'ala dalam takliknya.
Lalu sekarang kita baca masail. Fihi masail, pada bab ini ada beberapa masail. Al-ula ma'rifatu maratibin nas fit tauhid. Mengetahui tingkatan-tingkatan manusia di dalam perkara tauhid. Dan ini jelas, maksudnya manusia itu terkait ketauhidannya bertingkat-tingkat. Ada yang betul-betul mewujudkan, ada yang belum. Bahkan ada yang sekedar pengakuan belaka. Sebagaimana dalam bab ini jelas, di awal disebutkan Ibrahim, gimana seorang yang ketauhidannya sempurna. Walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun. Demikian pula orang-orang yang diutamakan oleh Allah Subhanahu wa taala sifatnya mereka bagaimana, dan di hadis juga. Atsaniyah ma makna tahqiqi. Ma makna tahqiqi? Terus apa makna mewujudkan tauhid? Setelah kita lewati makna mewujudkan tauhid secara sebenarnya, tahqiq, yaitu bagaimana yang diterangkan oleh Imam Sa'di, indahnya Iqbal. Makna tahqiq tauhid yaitu apa? Taib. Tasfiyatuhu wa takhlisuhu minasyirki wal bid'ah wal ma'asi. Secara ringkasnya itu apa? Memurnikan tauhid, membersihkan tauhidnya dari syirik, dari bid'ah-bid'ah, dari kemaksiatan-kemaksiatan. Ats-tsalitsah sana'uhu subhanahu ala Ibrahim bi kaunihi lam yakun minal musyrikin. Pujian Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Allah Ibrahim, di mana beliau itu lam yakum minal musyrikin, bukan termasuk orang-orang musyrik. Dan ini sangat jelas di ayat yang mana? Indak ya Salman. Ayat pertama, had. Ummatan. Naam, inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah wa lam yakun minal musyrikin. Taib. Jelas pada ayat ini pujian bagi Nabi Ibrahim dengan 4 hal diingat kembali. Dia disebut umat. Kenapa, Abdullah? Dia adalah pemimpin. Nah, umat di antara maknanya adalah bermakna qudwah wal imam, pemimpin yang diteladani. Taib, qanitan lillah, apa maknanya? Hendak ya Ahmad. Yang imam itu ummah. Kalau qanitan lillah, senantiasa menetapi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Hanifan, apa makna hanif? Kasya. Yang condong menjauhi kesyirikan dan menuju pada tauhid. Nah, kemudian di akhir walam yakum minal musyrikin menunjukkan bahwasanya betul-betul beliau selamat dari semua cabang-cabang kesyirikan. Ar-rabi'ah sana'uhu ala sadatil awliya bisalamatihim minasyirik. Yang keempat, yaitu pujian Allah Subhanahu wa taala kepada sadatil auliya, yaitu pemuka-pemuka para wali-wali Allah dari kalangan orang beriman dan orang bertakwa. Pujiannya apa? Bisalamatihim minasyirik, dengan selamatnya mereka dari kesyirikan. Diambil dari mana ini? Hendak ya Abdul Hafidz.
Taib, dari ayat walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun. Nah, ayat ini pada rangkaian akhwan penyebutan sifat-sifat dari wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Naam. Walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun, dalam rangkaian innal ladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun walladzina hum bi ayati rabbihim yu'minun walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Di surat apa ini? Indak Badri Al-Mu'minun. Taib. Al-khamisah kaunu tarki ruqyah wal kay min tahqiqit tauhid. Naam. Penjelasan bahwasanya meninggalkan ruqyah dan kay termasuk di antara bentuk tahqiqut tauhid. Dan yang dimaksud di sini adalah apa? Bukan meninggalkan ruqyah secara totalitas, tapi meninggalkan meminta untuk diruqyah dan meminta untuk dikai. Dan yang menjadi landasan untuk poin kelima ini hadis alladzina la yastarqun wa la yaktawun. Nah, sehingga yang dimaksud dengan tarku ruqyah wal kai itu tarku al-istirqa wal iktiwa, yaitu meninggalkan untuk minta diruqyah dan minta dikai. Karena ruqyah dan kai itu sendiri, ruqyah sesuatu yang masyru', bahkan Nabi SAW melakukannya. Beliau meruqyah dan juga pernah diruqyah oleh Jibril, diruqyah. Nah, Taib. As-sadis kaunul jami' litilkal khisal huwa tawakkul. Kaunul jami' litilkal khisali huwa tawakkul, yaitu yang mengumpulkan sifat-sifat itu semua adalah ketawakalan. Meninggalkan minta ruqyah, meninggalkan minta dikai, meninggalkan tatayur, ini semuanya terkumpul pada apa? Pada satu sifat, yaitu ketawakalan. Orang-orang yang betul-betul kokoh tawakalnya. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Taib. As-sabi'ah umqu ilmi sahabati li ma'rifati annahum lam yanalu dzalika illa bi'amal. Yang ketujuh, dalamnya ilmu para sahabat. Umqu ilmi sahabat, dalamnya ilmu para sahabat. Kenapa? Karena mereka tahu bahwasanya mereka tidak akan bisa mencapai tingkatan itu. Tingkatan apa ini? Lam yanalu dzalik. Maksudnya tingkatan apa Zakaria? Lima'rifati annahum lam yanalu dzalik. Dzalika ini maksudnya apa? Yaitu masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Makanya Nabi SAW ketika mengabarkan kepada para sahabat ada 70.000 golongan dari umatnya yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, maka mereka berbicara menyebutkan amalan-amalan mereka yang tidak pernah syirik, mereka yang menyertai Nabi SAW, bersahabat dengan beliau. Ini menunjukkan dalamnya ilmu mereka. Kenapa? Karena
tingkatan yang tinggi tidak akan tercapai kecuali dengan amal. Baik. Kemudian baru diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam amalan yang menjadikan sebab mereka mendapatkan keutamaan tadi, masuk surga tanpa hisab, yaitu tatkala betul-betul mewujudkan tauhid dan ketawakalan. Ats-tsaminah hirsuhum 'alal khair, semangat para sahabat di atas kebaikan. Diambil dari mana? Diambil dari mana Hudzaifah? Yang menunjukkan semangat para sahabat dalam kebaikan. Taib itu diantaranya. Tapi sebelum itu, yaitu mereka apa? Mereka berbincang-bincang, membicarakan siapa yang masuk dalam 70.000 itu. Taib dengan tujuan agar bisa mencapai hal tersebut. Juga ketika telah disampaikan oleh Nabi, serta merta Uqasyah bin Mihsan berdiri minta agar didoakan termasuk golongan mereka. Ini merupakan hirs yang sangat nyata dari para sahabat terhadap kebaikan. At-tasi'ah fadilatu hadhil ummati bil kammiyati wal kaifiyah. Pahami kalimat ini, disimak. Keutamaan umat ini bil kammiyah. Kammiyah maksudnya dari sisi jumlah. Dari sisi jumlah, dari sisi jumlahnya umat ini umat yang paling banyak. Wal kaifiyah, dan dari sisi kualitas mutunya. Umat ini umat yang paling utama. Jadi umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari jumlah adalah jumlah yang terbanyak dari umat-umat sebelumnya yang mengikuti para anbiya wa rasul. Kemudian dari sisi kaifiyah, dari sisi kualitas mutu dan keutamaan, maka umat Muhammad juga umat yang diutamakan. Baik. Nah, diambil dari mana? Dari si kamiyah, dari si jumlah, yaitu karena Nabi melihat apa? Sawadun azim. Fa nadartu fa idza sawadun azim, yang lebih banyak dari sebelumnya. Dari si kaifiyah, kenapa? Karena dari jumlah yang banyak tersebut ada apa? Sab'una alfan yadkhuluna al-jannah bighairi hisab. Nah, ini. Al-ashirah fadilatu ashabi Musa. Yang ke-10 keutamaan para pengikut Nabi Musa. Diambil dari hadis idz rufi'a li sawadun azim. Menunjukkan Nabi Musa ikhwan di antara Rasulullah sallallahu subhanahu wa taala yang mengikuti pengikut yang memiliki pengikut yang banyak juga. Dalam hadis fanadartu fa idza sawadun azim, ini menunjukkan jumlah mereka yang banyak sampai-sampai Nabi menyangka mereka itu adalah umat beliau. Al-hadiyah asyrah ardul ummami alaihi salatu wassalam. Dipampangkannya umat-umat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan telah kita lewati diperlihatkannya ini kapan? Muhammad Aceh. Diperlihatkannya hal ini kapan? Umat-umat tersebut diperlihatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib, yang dikuatkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, demikian pula Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkannya, yaitu dipampangkannya umat-umat itu dalam mimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diperlihatkan. Dan mimpi para nabi hak. Bukan sekedar bunga-bunga tidur, tapi itu apa? Mimpi yang hak. Dan diperlihatkannya umat tersebut ikhwani fillah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki dua faedah.
Disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin yang pertama tasliyatur Rasul alaihi salatu wasallam, sebagai hiburan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hiburan. Kenapa? Karena dilihat di situ ada nabi yang hanya diikuti 1-2 orang, bahkan ada nabi yang tidak diikuti oleh seorang pun. Ini hiburan ketika Nabi menghadapi beratnya dakwah. Nah, banyak yang menentang, sedikit yang menyambut dakwah beliau. Terhibur dengan hal ini. Ternyata juga ada pendahulu yang berdakwah dan tidak diikuti oleh seorang pun. Nah, ini penting juga bagi setiap da'i ilallah. Untuk apa? Untuk mengambil hiburan dari hadis-hadis yang semisal ini. Kemudian faedah yang kedua, bayanu fadilatihi alaihi salatu wassalam wa syarafih. Penjelasan tentang keutamaan Nabi kita Muhammad dan kemuliaannya, di mana setelah dipampangkan itu diperlihatkan pada Nabi bahwasanya umat beliau adalah umat yang paling banyak. Ini dua faedah utama tentang diperlihatkannya umat-umat itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sana ada yang berpendapat ikhwan bahwasanya dipampangkan umat itu pada malam Isra. Tapi ini butuh dalil yang kuat. Taib. Atsani asyrah anna kulla ummatin tuhsyaru wahdaha ma'a nabiyha. Yang ke-12 bahwasanya setiap umat kala akan dikumpulkan bersendiri-sendiri, dikumpulkan bersama nabi-nabi mereka. Jadi masing-masing umat ikhwan kala akan dikumpulkan di padang mahsyar masing-masing bersama dengan nabinya sendiri-sendiri, sehingga kelihatan. Taib. Hal ini diambil dari ayat ra'aitun nabiyya wa ma'ahu rajul wa rajulan wan nabiyya wa laysa ma'ahu ahad. Seandainya para nabi bergabung, umat-umat semuanya bercampur baur, tentu tidak akan diketahui ini umat nabi siapa, itu umat nabi yang mana. Dan ini juga ditunjukkan dalam ayat di surat Jathiyah, ikhwan, wa tara kulla ummatin jathiyah. Apa lanjutannya? Kullu ummatin tud'a ila kitabiha. Nah, ya, semua umat masing-masing dipanggil kepada kitabnya, yaitu dikumpulkan bersama dengan nabi dan rasul yang diutus kepada mereka. Baik. Barakallahu fikum. Itu dulu untuk kelanjutannya kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Kami bihadza subhanakallahumma wa bihamdika.